mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Pelajaran juga kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, tentunya kita harus mencintai negara kita ini. Maka kita akan menjadikan lagu nasional sebagai bentuk rasa kita. Kita semuanya bisa berdiri. Kita juga Garuda Pancasila ya. Adakan sedikit apa ya untuk menimbulkan rasa semangat belajar, kesadaran diri yang kita belajar, kenapa kita harus belajar. Ibu ingin menyampaikan, memberikan sedikit mindfulness ya. Jadi kita teman-teman menutup matanya untuk kita sama-sama sebentar saja merenungkan apa sih tujuan kita belajar. Kenapa sih kita harus belajar? Ya, tentunya. Tapi semuanya harus menutup matanya dulu. Kemudian pikirkan dalam-dalam bahwa kita di sini datang ke sekolah untuk mengukir atau mencetak masa depan yang lebih baik, yang lebih sukses dari yang sekarang. Ingat bahwa kita punya cita-cita, cita-cita yang akan kita capai di masa depan nanti tentunya harus diusahakan dari sekarang. Ingat bahwa kita punya orang tua yang menaruh harapannya untuk kita. Mereka berkorban setiap harinya melalui pekerjaannya, melalui kegiatannya, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Alangkah durhakanya kita jika kita menyia-nyiakan kepercayaan orang tua kita diisi dengan hal-hal yang buruk. Tentunya tidak. Kita ingin membahagiakan mereka. Maka dalam diri saya berjanji untuk belajar sungguh-sungguh demi membahagiakan orang tua saya. Apabila orang tua saya ada yang sudah berada di alam yang berbeda, saya berharap mereka bahagia di sana. Mendoakan kita yang sedang berusaha dan berjuang untuk menjadi manusia yang sukses. Berharap tanamkan dalam diri kita kecintaan yang luar biasa kepada orang tua, karena tanpa jasa mereka, tanpa pengorbanan mereka, kita bukan apa-apa. Yang mungkin masih diantar oleh orang tuanya ke sekolah, bisa diingat-ingat lagi mungkin dari masa TK atau SD. Hingga kita sudah tumbuh menjadi dewasa sekarang, sudah bisa berpikir yang lebih dewasa lagi. Semoga orang tua kita diberi kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk melihat kesuksesan kita di suatu hari nanti. Jika sudah merasa lebih baik, karena dalam siap untuk belajar, ingin sukses dalam hubungan ketiga boleh berbangun. Peduli atau rasa sayang kepada orang tua, kepada diri sendiri. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, betul, iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman, materi hari yang lalu masih ingat ya? Pertemuan lalu tentang apa?
terpenuhi setelah kebutuhan primer. Maka ke tugas 9. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang barang mewah, ya. Tanpa barang mewah pun bisa hidup. Berarti sudah bisa memahami mana kebutuhan yang primer, sekunder, dan tersier. Sekarang Ibu mau menyampaikan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi berjenjang dan model discovery learning dalam pembelajaran kebutuhan manusia dan kelangkaan, diharapkan peserta didik dapat berkolaborasi dan berpikir kritis, menemukan konsep kelangkaan, menemukan penyebab kelangkaan, dan terampil menyelesaikan masalah konseptual dengan menggunakan konsep kelangkaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi nanti di sini dalam tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan nanti ada tahap kegiatan kita, ya. Nanti kalian bisa diskusi berkelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian setelah diskusi kita akan melakukan presentasi ke depan. Dalam presentasi nanti ada yang menanggapi atau yang bertanya. Kemudian nanti kita akan menyimpulkan kegiatan kita di hari ini. Setelah itu refleksi kegiatan. Kemudian kalian juga akan diberikan link untuk menjawab asesmen evaluasi hari ini, asesmen formatifnya. Dan kemudian nanti tindak lanjut akan disampaikan terakhir dan sekarang Ibu ingin berikan link untuk kesiapan belajar hari ini mengenai materi yang akan kita bahas nanti. Silahkan ambil HP-nya, keluarkan HP-nya. Linknya sudah dibagikan di grup, ya. Silakan dimulai. Gak apa-apa, jawab semampunya. Kalau memang sudah pernah mendengar atau membaca, silakan. Itu untuk mengetahui sejauh mana materi kelangkaan yang akan kita bahas hari ini kalian sudah paham. Kalau belum paham ya nggak apa-apa. Kita akan ada proses pembelajarannya, ya. Oke, hasilnya sudah Ibu lihat dan alhamdulillah ya, memang masih beberapa yang paham, masih ada yang belum paham. Oke. Apa sih keyakinan kelas 10A yang sudah dibuat? Ada 5 ya katanya ya? Apa aja? Embrace my life. Disiplin adalah kepribadianku. Stay natural. Oke. Apa? Adalah cerminanku. Siap. Nomor 5. Dan Ibu minta kesepakatan pembelajaran hari ini supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Apakah mau ada tambahan baru untuk kesepakatan kelas hari ini pembelajarannya? Yang sudah berjalan apa aja? Apa tadi? Berjalan dengan belajar dengan tertib, diskusinya tertib, boleh makan minum yang ringan, kemudian boleh main HP jika sudah selesai, tapi dalam pembelajaran menyelesaikan pembelajaran dulu. Cukup ya? Oke, ada 4. Setuju semua? Sepakat ya? Baik. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya. Yang kelompok visual ada berapa orang? Iya, ada kelompok A. Angkat yang ini. Kelompok A angkat tangan. Podcast ya. Oke, ada podcast. Ada berapa kelompok berarti? A1, A2. Ada A3. Ya. Kalau untuk yang kinestetik ada berapa kelompok? B. Iya, yang B. B sampai berapa? Yang auditori? Boleh angkat tangan yang C. Ibu mau menayangkan dulu video materi hari ini, Mas ya. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kali ini, di kegiatan pembelajaran 2, kita akan membahas materi mengenai kelangkaan.
mengenai pengertian kelangkaan. Jadi, apa sih itu kelangkaan? Nah, menurut Leonard Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi, dan kelangkaan terjadi ketika hubungan manusia tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Apa yang masih ingat apa sih tadi yang ditayangi di dalam video apa aja? Tentang kebutuhan manusia, terus kelangkaannya. Apa sih kaitan kebutuhan manusia dengan kelangkaan barang itu atau kelangkaan sumber daya alam? Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan kebutuhan manusia dengan kelangkaan? Bahwa tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sementara sumber yang terbatas itu bisa harus dipancing-pancing dulu ya. Nggak apa-apa ya, berani berpendapat itu dia akan lebih berani terlebih dahulu dan lebih sukses dulu ya. Kalau orang yang malu-malu ya mungkin masih belajar kembali untuk percaya diri ya. Nah, baru kemudian karena tidak semua kebutuhan manusia itu ada dan terbatas, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, apa saja sih kelangkaan itu? Maksud dari kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki banyak kebutuhan tetapi kelangkaan. Baik, semoga tadi tayangannya sudah ada sedikit masukan untuk kalian nanti dalam berdiskusi. Kan ada juga nanti bisa kalian browsing atau cari di sumber belajar melalui internet ya. Biar membawa HP jadi bisa digunakan. Oke, teman-teman, ibu minta kalian untuk berdiskusi sesuai dengan gaya belajarnya tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian yang tadi sudah disampaikan dari awal gitu ya. Boleh misalnya ada yang mau wawancara ke guru lain atau ke narasumber lain, silakan. Boleh juga yang ada di kelas, silakan. Kita sepakati dulu untuk pekerjaannya berapa lama waktunya supaya tidak terlalu lama. Bisa disepakati berapa? 15 menit, 20 menit? 25. Tidak terlalu lama 25? 20 ya? Sepakat 20? Kalau sepakat bilang setuju, kalau setuju bilang sepakat. Sepakat? Setuju? Sepakat. Baik, silakan ibu, silakan kalian untuk bergabung dengan diskusi. Waktunya 20 menit dari sekarang. Coba dibuka ininya. Pembuatan perspektifnya juga boleh sih, menarik mungkin ya. Usahakan teman-teman nanti saat jelasan kalian juga bisa jelasannya lebih baik. Oke, lanjutkan diskusinya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ada kesusahan nggak dalam pembuatan PPT untuk materi? Sejauh ini sih belum sih. Hanya tinggal merangkum ya beberapa. Berarti mudah tugas ini, insya Allah juga bisa ya. Iya. Yang podcast mana? Yang podcast. Dipersiapkan dari mungkin. Oke, Mami, di sini kita mau nanya nih, apa sih itu kelangkaan yang ada di bumi ini? Kelangkaan menurut Mami. Kelangkaan menurut Mami itu adalah sumber
daya yang tidak ada atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya itu ada dari manusia sendiri, juga ada dari alam. Cara mengatasi biar kelangkaan itu nggak terjadi gimana? Salah satunya kita harus menghemat dong. Apa yang kita harus lakukan, contohnya kita menghemat keinginan dan kebutuhan kita, karena kebutuhan manusia itu banyak, benar nggak sih? Iya. Kita harus menghematnya. Kita harus bisa menentukan prioritas mana yang harus dipenuhi dan menggunakan sebaik mungkin agar sumber daya yang ada di alam atau di bumi ini dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, baik, ini terima kasih atas jawaban dari Mami. Jadi kita lebih tahu materi dari kelangkaan itu. Terima kasih Mami, maaf mengganggu waktunya. Kita langsung pada presentasi ya? Sudah siap untuk presentasi? Baik, mungkin sebelumnya perlu penyegaran dulu nih. Kalau tepuk semangat kan? Ya, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ular itu panjang, cacing itu pendek. Coba pakai tangan. Ular itu panjang, cacing itu pendek. Sebaliknya, kita mau hitung nih. 1 itu 4, 4 itu 5. Berapakah Mbak? Yang bisa. 1 itu 4, 1 itu 4, 5 itu 4 itu 5, 2 itu berapa? Jam 1. Oke, good. Yang jawabannya berarti sudah paham. Itu silakan kelompok yang Riana, kelompok Riana. Silakan. Ya, silakan maju. Waktu kita perkenalkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelangkaan dan tes. Kemarin dari kiri saya menggunakan nama saya Muhammad Putri. Nama saya Muhammad Sokayabi. Gimana bro? Saya aduh, gimana nih bro? Kelangkaan gimana dah? Ini bro juga lagi antar bagan lu banyak banget kayaknya. Ini banyak banget yang nangka. Aduh gua sih bro. Bingung bro, kelangkaan itu ya banyak banget kelangkaan. Kondisi alatnya juga tidak bisa dihubungi. Faktornya faktor apa kelangkaan itu perbedaan letak geografis, pengaruhnya, terus ada lagi pertumbuhan penduduk, yang perkembangan teknologi dan bencana alam. oh ada ya kelangkaan. Terus kebutuhan juga terbagi berapa deh kelangkaan? Terbagi menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu pertama ada pendidikan, lingkungan, kondisi alam, adat istiadat, perkembangan zaman, pendapatan, dan agama. Nah, pasti kan setiap kebutuhan kan ada alatnya tuh. Menurut lo alatnya apa sih? alat itu ada dua, yaitu ada yang pertama ada yang melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat dan dirasakan. Dan yang kedua itu ada yang melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya terasa. Kayak tukang paket nggak sih? Nah, itu salah Salah satunya. tukang paket nggak sih? Nah, Benar, iya, benar iya. gitu tukang paket. Terus juga driver Gojek. Itu juga manfaatnya.
Ada lagi nih? Lagi nggak? Kira-kira apalagi kalian aja lu pada punya pendapat ya kan? Dan sekian dari maaf ada yang mau bertanya sih dari tentang kelangkaan? Siapa yang mau bertanya kepada kelompok ya, silakan. Bagaimana kelangkaan mempengaruhi harga? Mempengaruhi harga karena apa ya? Nah, karena stoknya terbatas dan membuat jadi langka ya. Jadi terbatas Tiga, orang dapat. harga naik. Ya, berikan tepuk tangan buat teman kita. Jawabannya juga bagus ya. Tentunya kelangkaan itu pasti akan mempengaruhi harga. Ya, karena kadang kalau kita seperti apa sih contohnya yang pernah terjadi kelangkaan di Indonesia? Pernah nggak dengar BBM langka? Pernah? Benar. Ya, minyak goreng juga kemarin langka. Pernah? Bagaimana kemudian harga yang ada di pasaran naik apa turun? Naik. Makanya yang terjadi adalah pedagang-pedagang kebanyakan ya yang menggunakan minyak goreng misalnya tuh posisinya waktu itu apa? Sangat sedih, sangat berpikir bahwa bagaimana nih harga minyak goreng terlalu tinggi sementara produksi tetap harus berjalan supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Tapi dengan minyak goreng yang mahal, apakah bisa? Gitu ya? Ya seperti itu. Cukup? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oke? Kayaknya Tidak ada? Oke, cukup. Terima kasih. Ya, dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan di sini untuk mempresentasikan materi tentang kelangkaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkaan kondisi di lingkungan. Ya, silakan. Cara mengatasi kelangkaan gimana? Caranya untuk menjaga tentang sekitar dan Tidak boros. ya bisa menjaga dan menghemat. Ya, itulah. Naik barang atau apa aja itu secukupnya aja, jangan sampai berlebihan. Ya, jadi secukupnya aja. Ada lagi yang Ada mungkin yang bisa menambahkan cara mengatasi kelangkaan barang atau sumber daya alam? Ibu ingin menambahkan boleh? Sudah disampaikan hemat, tidak boros dalam penggunaan sumber daya alam, kemudian menggunakan alternatif lain gitu ya, sumber daya alam yang lain. Contoh misalnya juga tadi kayak yang air, kemudian yang sumber daya alam yang terbarukan yang selalu ada di muka bumi ini seperti apa? Cahaya matahari, ya kan? Nah, cahaya matahari sekarang digunakan untuk apa? Supaya kelangkaan itu bisa diatasi. Sudah banyak digunakan untuk listrik, tenaga surya, terus apa lagi? Mobil-mobil sekarang juga zaman modern ini sudah menggunakan listrik. Seperti motor listrik, siapa yang sudah punya motor listrik? Ya, jadi kelangkaan itu bisa diatasi dengan kita menggunakan sumber daya alternatif. Baik, terima kasih untuk kelompok. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kami sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok yang sudah melaksanakan tugas dan presentasinya. Baik teman-teman, sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia menyimpulkan pembelajarannya? Ayo Ibu Minta, ada yang berani? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Jadi kesimpulan materi dari kelangkaan itu banyak ya. Ada yang pertama tuh pasti mengurangi terjadinya kelangkaan dan cara menghemat. Habis itu
cara tidak terjadinya kelangkaan dan cara mengatasi atau alternatif jika kelangkaan itu ada. Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Jadi ada kaitan nggak antara kebutuhan manusia dengan kelangkaan? Ada ya, tentunya pasti sangat ada. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Sementara sumber daya alat pemenuhan kebutuhannya sangat terbatas. Baik, teman-teman, Ibu akan memberikan link untuk asesmen formatifnya. Teman-teman bisa mengerjakannya. Mulai dari sekarang Ibu sudah kirim-kirim. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kembali ke ruang duduk. Baik, sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, terakhir Ibu mau bertanya sedikit lagi. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah ada yang mengalami hambatan yang berarti yang tidak bisa menyelesaikan sama sekali? Tidak ya, insya Allah gampang ya. Ya, tentunya pembelajaran hari ini semoga menjadi pembelajaran yang berkesan dan bermakna buat kalian. Karena pembelajaran diri kita harus menjadi seorang pembelajar di setiap atau di sepanjang hayat ya. Dengan belajar kita dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu minta nanti di rumah bisa kalian baca-baca materi tentang biaya peluang ya. Siapkan dulu dari itu. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.